Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Mas T. Di video kali ini kita akan membahas HP gaming yang lagi bersaing panas di tahun ini. Infinix GT 20 Pro versus iQOO Z9 5G. Mana sih yang lebih unggul dari kedua HP ini dan mana jagoan kalian? Tulis di kolom komentar. Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa selalu aktifin lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Infinix GT 20 Pro dan iQOO Z9 5G sama-sama rilis di Indonesia pada bulan April kemarin. Kedua HP ini dibanderol dengan harga sama di kisaran 4 juta dengan spek yang hampir mirip. Infinix GT 20 Pro hanya memiliki dua varian, yaitu harga Rp4.399.000 untuk varian 8/256 GB dan harga Rp4.699.000 untuk varian 12/256 GB. Sedangkan iQOO Z9 5G memiliki tiga varian terbaiknya, yaitu harga termurahnya Rp3.999.000 untuk varian 8/128 GB, harga Rp4.299.000 untuk varian 8/256 GB, dan harga Rp4.699.000 untuk varian tertingginya 12/256 GB. Di bagian pertama ada desain. Infinix GT 20 Pro hadir dengan tampilan futuristik ala gaming yang terdapat area berlampu RGB di belakangnya. Lampu ini bisa menampilkan kombinasi 8 warna dengan 4 efek pencahayaan. Tidak hanya saat bermain game saja, kerlap-kerlip lampunya akan tampil juga ketika pengguna menerima notifikasi panggilan masuk, pesan, charging, hingga pemutaran musik. Di balik desain gamingnya, HP ini juga sudah dibekali perlindungan terhadap percikan air dan debu dengan rating IP5 Ponsel ini hadir dengan tiga varian warna, yakni Matcha Blue, Matcha Orange, dan Matcha Silver. Sedangkan iQOO Z9 5G tampil lebih kalem dan berkesan flagship lantaran mengusung desain dengan bodi agak licin dengan permukaan yang halus, serta memiliki tekstur matte yang tak mudah kotor karena jejak sidik jari. Bingkai kameranya berbentuk persegi yang memuat dua buah kamera dan satu LED flase. Menariknya, iQOO sudah mengantongi rating IP6 yang berarti tahan semprotan air bertekanan rendah dan terpaan debu. Ponsel ini hadir dengan dua varian warna, yakni Phantom Black dan Brass Green. Next, di bagian kedua ada layar. Kedua smartphone ini sama-sama mempunyai panel layar AMOLED dengan ukuran layar yang sama 6,78 inci. Baik Infinix GT 20 Pro dan iQOO Z9 5G juga sama-sama sudah mendukung refresh rate hingga 144 Hz. Tapi untuk resolusi dan kecerahan puncan, iQOO Z9 5G lebih diunggulkan karena HP ini mempunyai layar beresolusi 1260 x 2800 piksel dan kecerahan puncak hingga 4500 nit. Sedangkan Infinix GT 20 Pro hanya beresolusi 1080 x 2436 piksel dan kecerahan puncak hingga 1300 nit. Dan kedua ponsel ini sudah mempunyai sensor sidik jari di bagian layar dengan respon layar yang terbilang tinggi. Dan di bagian ketiga ada performa. Infinix GT 20 Pro ditunjang oleh MediaTek Dimensity 8200 Ultimate dan iQOO Z9 5G ditenagai oleh prosesor yang lebih baru Snapdragon 7 Gen 3. Kedua chipset ini sama-sama dibangun dengan fabrikasi 4 nanometer, tapi jangan pernah lupakan kalau Dimensity 8200 Ultimate jauh lebih tinggi performanya daripada Snapdragon 7 Gen 3. Walau sudah dibekali RAM dan internal yang sama besarnya, tapi kedua HP ini mempunyai jenis RAM yang berbeda. Pasalnya jenis RAM yang digunakan pada iQOO Z9 5G masih ketinggalan jauh sama Infinix GT 20 Pro. Karena iQOO Z9 5G mengusung RAM LPDDR4
dengan memori UFS 2.2. Sedangkan Infinix GT 20 Pro sudah mengusung RAM LPDDR5 dengan memori UFS 3.1 yang sudah pasti kecepatannya. Makanya, saat dites menggunakan Antutu benchmark, Infinix GT 20 Pro pun jauh lebih unggul dengan mencetak skor 947 ribuan poin. Sedangkan iQOO Zeekman 5G berada di 821 ribuan poin. Berikut adalah data game yang sudah saya kumpulkan dan sejauh mana kedua HP ini bisa diandalkan dalam bermain game. Yang pertama ada Mobile Legends. Dari Infinix sendiri dapat memainkan game ini dengan settingan grafik ultra dan frame rate ultra. FPS yang didapat juga lumayan tinggi, yaitu rata-rata dapat 114 FPS. Untuk bermain game 28 menit di HP ini baterai terkuras lumayan banyak, 13%, dengan suhu mencapai panas 46 derajat. Sedangkan iQOO Zeekman 5G dapat memainkan game ini hanya mentok dengan settingan grafik super dan frame rate ultra. FPS yang didapat rata-rata mencapai 90 FPS. Walaupun sudah bermain dengan cukup lama sekitar 31 menit, tapi baterainya hanya berkurang 3% aja, dengan suhu yang lumayan adem di kisaran 42 derajat dibanding Infinix tadi. Next di game yang kedua, ada Free Fire Max. Dari kedua HP ini, sudah sama-sama mencapai grafik rata kanan, hanya saja Infinix dapat mencapai 90 FPS, sedangkan iQOO cuma 60 FPS saja. Untuk bermain selama 25 menit. Baterai dari Infinix berkurang 9%, dan suhu yang didapat di kisaran 44 derajat. Sedangkan iQOO untuk bermain 26 menit baterainya hanya berkurang 4% saja, dan suhu tetap terasa adem di kisaran 41 derajat. Dan yang ketiga, ada Genshin Impact, game yang digadang-gadang paling berat di Android. Walau sudah bermain di settingan yang sama dengan grafik tinggi 60 FPS, lagi-lagi Infinix berada di atasnya iQOO dengan mendapat 53 FPS dan iQOO hanya mendapat 45 FPS. Untuk bermain selama 22 menit baterai Infinix berkurang 10% dan suhu yang didapat mencapai 46 derajat. Sedangkan iQOO untuk bermain selama 26 menit baterainya berkurang 8% dengan suhu yang didapat rata-rata mencapai 42 derajat. Di game selanjutnya ada Car X Street. Kali ini kedua HP mulai seimbang dengan memakai grafik rata kanan semua dengan FPS yang hampir sama, yaitu Infinix dapat di 35 FPS dan iQOO dapat di 30 FPS. Untuk bermain selama 12 menit baterai Infinix berkurang 5% dengan suhu yang didapat sampai 44 derajat. Sedangkan iQOO untuk bermain selama 11 menit baterai berkurang 3% saja dengan rata-rata suhu 41 derajat. Next di game yang kelima, ada COD Mobile. Di game kali ini, kedua HP kita setting dengan grafik yang berbeda. Infinix dapat di settingan Low Ultra dan iQOO dapat di settingan High Max. Rata-rata FPS yang didapat dari kedua HP ini cukup signifikan. Dari Infinix sendiri dapat mencapai 90 FPS, sedangkan iQOO hanya mendapat 60 FPS. Sama-sama bermain game selama 14 menit. Baterai berkurang pun juga sama sebesar 4%. Kali ini suhu yang dihasilkan iQOO lebih panas. Infinix dapat suhu di kisaran 41 derajat, sedangkan iQOO rata-rata suhu mencapai 43 derajat. Mungkin ini faktor dari grafik iQOO yang lebih tinggi dari Infinix. Di game terakhir ada PUBG Mobile. Kali ini, Infinix mencoba bermain di settingan Smooth Ultra Extreme untuk menghasilkan FPS yang lebih tinggi, dan alhasil Infinix tembus 110 FPS. Sedangkan iQOO juga mencoba di settingan tinggi HDR Extreme, alhasil FPS yang dihasilkan cukup rendah, hanya tembus 60 FPS saja. Walaupun Infinix sudah disetting dengan grafik rendah, tapi suhu yang dihasilkan juga masih panas,
Bermain selama 28 menit baterai berkurang 13% dan suhu mencapai rata-rata 45 derajat. Sedangkan iQOO sendiri sudah disetting dengan grafik tinggi tapi suhu yang dihasilkan masih adem. Untuk bermain selama 22 menit baterai berkurang hanya 6% dan suhu hanya mencapai 40 derajat saja. Menurut kesimpulan saya, dari kedua HP ini, untuk bermain game sebenarnya sama-sama bagus. Infinix dapat memuaskan penggunanya dengan grafik tinggi, dengan FPS yang didapat juga tinggi, tapi suhu yang dihasilkan juga panas dan baterai yang boros. Sedangkan iQOO sebenarnya bisa juga dengan grafik tinggi, cuma FPS yang didapatkan cukup rendah tidak setinggi Infinix. Tapi suhu yang dihasilkan lumayan adem dan baterainya lebih awet. Buat yang suka gear gaming, mungkin Infinix lebih recommended, dan buat yang all-round atau suka keluar rumah, mungkin iQOO lebih cocok. Next untuk bagian yang keempat, kamera. Lagi-lagi Infinix jauh diunggulkan di sini, karena Infinix GT20 Pro memiliki kamera utama beresolusi tinggi 108 megapiksel yang didukung optical image stabilization, sehingga dapat membuat perekaman video jadi lebih stabil, tapi membuat kalian bisa memotret foto malam dengan minim noise. Kamera ini disandingkan dengan sepasang kamera 2 megapiksel berlensa makro dan depth. Untuk kamera depan, ada kamera selfie 32 megapiksel berjenis lensa Faked Focus. Sedangkan iQOO Z9 5G mempunyai kamera utama hanya 50 megapiksel dengan kamera tambahan depth 2 megapiksel. Sedangkan di depan, kameranya menggunakan sensor 16 megapiksel berjenis lensa Fixed Focus. Dari segi perekaman videonya, Infinix GT20 Pro dapat rekaman hingga 4K 60 fps untuk kamera utamanya, dan kamera depannya mendapatkan perekaman 1440 piksel 60 fps. Sedangkan iQOO Z9 5G dapat perekaman video hingga 4K 30 fps untuk kamera utamanya, dan kamera depannya hanya mendapatkan perekaman 1080 piksel 30 fps. Di bagian kelima ada baterai. Walau performanya lebih rendah dari Infinix, iQOO Z9 5G unggul dalam sektor daya. Ponsel ini disokong baterai 6000 mAh dengan pengisian cepat 80 Watt. Sedangkan Infinix GT20 Pro ditopang baterai 5000 mAh dengan pengisian cepat 45 Watt. Tapi soal fitur, lagi-lagi Infinix unggul di sini. Itu karena ada fitur bypass charging, fitur yang menggunakan daya yang diterima saat proses charging secara langsung tanpa melewati baterai terlebih dahulu, sehingga aman jika digunakan langsung dan tanpa harus khawatir baterai habis. iQOO Z9 5G memang tidak punya bypass charging, tapi daya tahan baterai di HP ini gak bisa diremehkan. Pasalnya baterai pada ponsel ini mampu bertahan selama 8 jam untuk bermain game berat secara non-stop, 30 jam untuk menelusuri media sosial, 21 jam menonton video panjang, 71 jam untuk memutar musik, dan HP ini sudah terjamin setelah 4 tahun penggunaan. Kapasitas baterai masih di atas 80%. Dari pengisian dayanya, Infinix GT20 Pro dapat mengisi daya dari 1% hingga 100% butuh waktu 1 jam 2 menit untuk penuh. Sedangkan iQOO Z9 5G dapat mengisi dari 1% hingga 100% hanya butuh waktu 52 menit. Next, di bagian terakhir, ada operasi sistem. Seperti sebelumnya, Infinix GT20 Pro tawarkan sistem operasi yang bebas dari bloatware. Ponsel ini berjalan di Android 14 dengan antarmuka XOS 14 yang dikustomisasi oleh Infinix khusus buat para gamer. Sedangkan iQOO Z9 5G, ponsel ini berjalan di Vantage OS 14 berbasis Android 14 juga. Bedanya, ada beberapa bloatware di smartphone ini. Untung saja, kalian sebagai pengguna bisa menghapusnya untuk memberikan ruang tambahan di media penyimpanan. Serta kedua HP ini dibekali fitur dengan cukup lengkap seperti NFC,
speaker stereo, dan gyroscope hardware. Bahkan cooling system pun juga sudah tersedia. Dan itulah perbandingan singkat antara Infinix GT 20 Pro dengan iQOO Z9 5G versi Suka Gadget 24. Sekian dari saya Mas Tei. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. See you next time di video selanjutnya.